ASBR terus berkicau. Kicau, 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 kicau. Selamat pagi kawan-kawan di Betawi Ngapak TV. Ini saya kebetulan main ke Bandung, kebetulan Bandung, terus bertemu sama Pak Arif, ini rajanya burung, terus ketemu sama ini kebetulan saya Bandung, terus saya main ke tempat Pak dosen, Pak Amega ini. Pak Amega ini peternak burung murai. Kebetulan saya berminat untuk memelihara burung. Nah, ini kita ingin bertanya seperti apalah ini tentang peternakan dan perdagangan dari burung murai ini. Mungkin dimulai dari Pak Arif ini seperti apa ini kalau burung murai. Mas Arif ahlinya nih Pak Arif. Oke. Dagang burung. Salam kicau mania, salam MB lover. Semoga kicau mania sehat, bahagia dengan hobinya. Jadi amin. seperti yang dibuka tadi sapa oleh Pak Insinyur Sumadi. Ya, saya perkenalkan dulu nih ya. Beliau tim ahlinya riset migas Pertamina. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Mantap lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beliau juga seorang, kalau dibilang dosen. Tapi bukan dosen sembarangan ini. Banyak ilmu perminyakan. Mbahnya ilmu perminyakan. Beliau ini seorang doktor perminyakan yang sedang menunggu nanti mungkin insya Allah bisa jadi profesor. Amin, tapi agak lama. Tapi bukan itunya, ya, bukan itunya, ya. Di hari ini kami bahagia karena kami ini sebetulnya satu angkatan dulu. UPN Veteran Yogyakarta Fakultas Perminyakan. Ya. Oke, kita tos dulu. Nah, tapi mungkin jalan takdir berbeda-beda. Beliau menjadi dosen, ya. Beliau di Pertamina, saya orang biasa-biasa aja, nih gitu. Beliau ini Gitu. terkenal sekali di burungan Indonesia, terutama murai. Ya kalau jadi Banyak gini. keluaran dari tempatnya Pak Arif ini yang menjadi juara, juara di kancah internasional, internasional belum. Ya. Belum ada, Betul. ada lomba murai internasional. Jadi belum mohon ada. maaf ya, jadi kan tak kenal maka tak sayang. Ini Iya, terlalu banyak betul. prolognya. Tapi intinya karena ini membuka wacana, semoga konten ini ya, jadi kita ngambil konten bersama nih. Ini kontennya Dua, Ngapak Betawi Ngapak TV. TV dan kontennya Culik ASBR ya. Jadi dimulai dari pembuka tadi ya, terus melanjutkan karena kita ketemu di sisi hobi. Ini Ya, kita betul. itulah hobi Ya, yang betul. merekatkan segalanya. Jarak tidak berpengaruh. Saya tinggal di Jakarta, beliau tinggal di Jakarta tapi di mana Mas? Di Bekasi lah dekat situ ya. Jakarta Beliau keren. beliau di Bandung ya, tapi kita lewat hobi dipersatukan kembali ya untuk terus melanjutkan silaturahmi. Ya. Nah, Jadi jadi ngomong-ngomong tentang burung ini gimana Pak Arif? oh, tentang murai batu ya. Murai batu. Ini burung itu kan banyak ya, ada murai batu, Betul. pancer, Betul. terus ada yang lain ya, Betul, misalnya betul, burung betul. perkutut atau Betul, yang betul. anggung-anggungan. Kalau Ah, yang murai batu ini ah. kelihatannya kalau di lomba-lomba sering. Gitu. Betul. Jadi gini, hobi itu memang kepuasan ya. Tapi ada baiknya kita harus mengukur juga secara keekonomian. Betul. Ya, jadi apa yang kita geluti semoga ada manfaat di sisi ekonomi. Itu kalau dari versi saya. Setuju. Walaupun memang melekat sisi kepuasan batin. Nah, di situ makanya sekarang kita ini sedang membicarakan murai batu ya. Saya tertarik dapat informasi dan saya lihat di FB-nya nih. Coba buka FB Amega. Ya, Amega Ya Sutra. Amega Ya Sutra. Atau ada konten satu lagi. Konten Gatut Yuli ya. Itu pembesarnya murai Ekor panjang ya. Nanti coba dilihat itu ya. Jadi kalau dari sisi Hmm. untuk lomba bagus, suara bagus. Ya. Kalau dari perdagangan juga murai batu ini Ya, informasinya harganya relatif stabil ya Betul. dibandingkan dengan burung yang lain. Betul. Sampai jatuh banget. Nah, ya. betul, Kalau betul. naik banget bisa, tapi kalau jatuh banget Jadi ini saya melengkapi ya. Jadi beliau ini aja Betawi Ngapak TV aja bisa
menganalisa seperti itu ya. Ya. Nah, kalau saya ini memang dari tahun 90 sudah jual beli burung, sudah kontes burung. Sekarang 2022. Iya. Kan Saya ingat betul nih, dulu zaman kuliah di kos-kosan itu yang lain pada belajar yang lulus burung. Burung murai. ya, betul. Dimandiin Ya, sebelah. jadi begitu ya Kicomania ya. Jadi kita untuk mempersingkat waktu, tadi saya datang ke sini saya tuh kaget ya. Saya lihat di Facebook tentang breedingnya beliau ya. Beliau ini memang ya cocok ya, nah, seorang dosen ya, terus mengguluki breeding. Tapi kalau saya lihat di sini sebetulnya ini breedingnya breeding khusus ya. Breeding khusus, kenapa saya bilang khusus? Karena ini beliau ini Mas Amega ini, Pak Doktor ya, yang calon profesor ini, beliau ini sambil di sela hobinya, bukan sembarang hobi. Ya, di sini kan sudah banyak nih hasil nih, ya, yang katanya dalam 2 bulan ya. 2 bulan. Dalam 2 bulan 30 trotolan murai dari 2 pasang ya. Dari 3 pasang. Dari 3 pasang Jadi ya. dari 3 pasang itu 30. 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan 30. 30. Iya. Nah, tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah burung yang ada di sini adalah burung-burung berkualitas tapi yang bermasalah. Ya, betul. Itu. Betul. Saya ini belum berdialog, Ya, tapi betul. saya karena sama-sama punya FB, saya mengintip. Ya. Saya lihat. Nah, beliau Betul, ini betul. karena punya apa ya? Punya talenta pengajar ya. Jadi dia juga bisa mengadakan riset. Jadi di sini ini sebetulnya bukan breeding. Di sini riset murai batu ekor panjang. Nah, itu. Ya. Itu Jadi- riset murai batu ekor panjang di Kicomania. Nah, saya pas banget nih pada saat awal mau pelihara burung ketemu Wah. 2 orang yang sudah master di dalam Wah. Itu Mas Arif lah kalau itu saya. ini juga sedang apa Betul. beternak, dan beternaknya itu tidak sembarangan, beternak sembarangan. Betul. Jadi tujuan utamanya beternaknya itu apa dulu Pak Nah, Amega itu? betul Mas. Jadi kalau ahlinya sebenarnya Mas Arif lah ya. Kalau lomba dan sebagainya, kalau saya memang dari dulu kan juga Mas Sumadi juga kenal saya lama. Saya dulu kan sukanya kenari tuh. Gitu. Oh iya, kenari ya. Kenari itu ya blackthroat finch lah gitu. Tahun 90-an. Tahun 90-an lah ya. Nah, ketika saya kembangkan, saya juga selected breeding. Jadi saya hanya mengembangkan untuk menjadikan lebih baik. Jadi saya main gen dan sebagainya. Iya. Semakin lama tuh karena teman-teman ya seperti Danang, terus Haru itu punya burung-burung juara gitu ya. Beliau nawarin, kenapa kamu nggak murai gitu. Setelah saya pikir-pikir ada benernya. Karena apa? Sebagus-bagusnya saya ngembangkan finch atau kenari itu bukan burung lokal. Gitu loh. Nah, ketika diberikan pertama yang dikasihkan ke saya itu simpenannya Mas Danang itu burung bahorok gitu ya. Lah, tapi sebelumnya udah diinfo nih, kamu kalau mau ini ini kan ke tempat kamu gitu diternak. Jadi sekalian hobi ini ada beberapa manfaat ya. Iya, gitu. Hobi, pelestarian. Nah, yang penting sebenarnya itu. Terutama Betul. burung murai. Betul. Dan Sisi ekonomi. Sisi ekonomi. Ini saya bagian perdagangan. Ya. Perdagangan burung. Betul. Jadi memang benar kata yang dikatakan Mas Arif itu bahwa sejelek-jeleknya atau serendah-rendahnya, kita bisa bayangkan gini aja lah. Ternak murai, mau jenisnya apapun, kualitasnya kayak apapun, nggak mungkin di bawah 1 juta kan anak-anaknya. Betul, betul. Iya kan? Gitu. Iya. Lah, ayam mana ada umur sebulan itu 1 juta. iya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita 2 pasang aja lah gitu ya, saya sudah membuktikan. Asal pakannya diperhatikan gitu ya, terus treatmentnya semuanya perlakuannya diperhatikan dengan baik, kebersihan dan sebagainya, itu bisa 4 ngelornya. Saya itu selalu 4 kebanyakan gitu. Betul. Lah, Satu pasang. satu pasang itu bisa 4. Bisa 4. 4 dan ini kan 4 gitu. Jadi sebenarnya asal nutrisi kita nggak usah ngejar volume gitu ya, maksudnya indukan gitu ya. Asal perlakuannya bagus, itu hasilnya juga akan sama gitu. Lah, Betul. seperti yang Mas Arif katakan bahwa ada sisi ekonominya jelas gitu. Sekarang kita gini aja, mau sebulan misalnya 4 kita jual 1 juta gitu ya, berarti 4 juta. Ternak ayam berapa yang sebulan bisa dapat 4 juta? Murah-murahnya ya ini ya gitu. Nah. Kalau murahnya kan itu jelas kan gitu. Ya, ini juga nih ya. Jadi kita lebih memperkuat lagi ya. Ya. Memperkuatnya di sini. Jadi karena seorang dosen, seorang doktor yang calon profesor perminyakan ya. Ini nggak sembarangan. Jadi beliau ini kalau dia mengguluti, ini kan sebetulnya Ya. ternak yang meriset.
Ya. Ini burung juga, burungnya Mas Danang. Salam hormat Mas Danang ya. Mas Yuli, ya itu teman-teman sahabat saya juga orang-orang perminyakan semua. Iya, Nah betul. itu pun Mas Danang itu seorang pembesarnya tokoh di Kicomania. Mas Danang itu kalau saya nggak keliru itu kepala bidang pengendalian lomba Iya. di Kicomania. Mas Yuli itu juga begitu, pembesar. Coba buka FB-nya, Mas Yuli. Luar biasa, dia ternak, kalau nggak salah Jadi, beli berapa mereka- dulu? iya. Mas Yuli beli burung berapa itu? Yang Mas Sumadi bilang 500 juta? 500. Iya, 500 coba Mas beli 500 juta ya. 500 juta 3 pasang dari Singapura ya. Ya, Ya, betul. tujuannya ini memang untuk pengembang biakan Iya, betul. ya. Ya. Jadi ya karena kan Yang spesial di sini adalah mm-mm. burung apa yang diternakkan. betul, Ya. betul. Nggak sembarangan burung Dia murai. punya sesuatu yang spesial dan itu yang nilai tambahnya tinggi. Betul, Ya. betul. Biasanya apa itu kalau Nah, kalau satu yang burung yang bagus itu apa dari sisi ekor yang panjang? Nah, atau dari sebenarnya suara? betul betul Mas. Jadi sebenarnya yang disampaikan Mas Sumadi benar. Jadi sebenarnya kan saya itu tertariknya karena Mas Danang itu dapat burung gitu ya dari Aceh dan itu Yang beliau Bahoro ambil tadi. langsung ya Bahoro gitu kan gitu. Bahoro. Tapi memang katanya Mas Danang tuh ini sudah susah nyarinya gitu. Daripada ada yang nawar tinggi, tapi udah kamu ternakkan aja dulu. Memang saya awalnya kesulitan karena saya belajar langsung ternyata dikasihkan burung bekas lomba. Terus kemudian saya juga belum pernah kan gitu. Itu saya sampai ganti 6 betina lah gitu. Tapi setelah berhasil ya saya lihat bahwa sebenarnya ya breeding yang dikatakan murai itu susah gitu ya. Asal kita tekun tuh bisa lah gitu. Dan saya pengennya itu tadi Mas Sumadi melestarikan burung lokal yang sudah langka gitu. Karena kan sekarang susah kan gitu ya. Seperti borok tadi Ya. Jadi borok tadi itu dari Pak Gatot, Pak Danang. Danang KM. ketemu satu kan dari beliau ini kalau misalnya itu dilepas itu disia-siakan takutnya ya. Ya gitu. Beliau, ditarik ke sini karena tahu beliau ini penyayang Ya, Ya, betul. pulpen lah. Ya, dan sejak zaman bujangan. Ya, betul. Zaman masih kuliah di Jogja. Dipercayakan di sini mau diternak. Ah, Ini salah satunya. betul. Ada hal-hal yang lain juga Ah, kan tentunya ini. betul. Oh ya. Dan Jadi bukan kalau hanya dari sisi burung ini kan ini kita lihat ya anaknya tadi bisa 4 ekornya. Ya. Luar biasa nih 4 nih. sangat luar biasa. Luar biasa. Dan 4-4-nya Ah, netes ini ya. Ya. Ini dikasih makan apa Nah, ini? itu. Rapi dulu, sebelum ke sana juga satu lagi. Tadi menyebut Mas Gatut ya. Oh iya iya. Nah, betul, Mas betul. Gatut itu dia Spesialis ekor panjang. spesialis breeding murai ekor panjang. Ya, Ya. mungkin agak kesini Ya. ada panas. Ya. Jadi Mas Gatot itu saya dikabari sama Mas Sumadi. Kita saling mengabari karena kita teman-teman sekolah semua tadinya karena sehobi ya. 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 Terus juga ya saya menyapa juga nih Pak GM tuh Pak Akbar Syah, salam hormat Puspita Loka Berfam ya. Nah, Pak Yuli itu Mas Gatut beli murai 500 juta 3 pasang. Nah, salah satunya ada di rumah ini, di rumah beliau. Bukan itu lagi masalahnya. Yang saya salut ya, sistem pengembangbiakan dengan cara tempat ternaknya itu lahan terbatas, Ya. lahan produktif di samping garasi dengan sangkar yang terbatas juga. Nanti bisa dilihat. Iya. Betul. Itulah Sangat menarik salutnya. itu. Ya. Ya. Itu. Nah, di samping itu karena beliau ini meriset mungkin pakannya juga bikin sendiri. Saya akan menjawab sendiri. Ya, jadi begitu. Jadi kalau yang mau belajar nanti bisa menghubungi Ngapak TV, ya kan ada kan? Ada ke Culik SBR, ya, atau mungkin kalau saya share nomornya beliau udah nggak ada waktunya. Ini aja kesempatan ya kalau dibilang rezeki kita lah, ya, rezeki bisa ketemu lagi, ya bisa ada luang waktunya. Jadi ya luar biasa nih beliau nih. Jadi selain sebagai periset peneliti dalam hal inilah ilmu perminyakan. Permuraian. Permuraian. Menurut cerita beliau nih kemarin cerita ya nanti ceritakan lagi. Jadi ada beberapa tantangan di sini. Bagaimana caranya menernak mulai itu kalau di tempat yang Ya. Yang terbatas. terbatas. Ya. Nah, Tempat ramai. Ya. tempat ramai. Tempatnya sebelahnya garasi. Nah, garasi itu mobil. luar biasa Nah. nih. Ya, Betul, itu betul. akan menjadi yang peternak pemula itu Iya. makin bersemangat. Yang semangat, yang tidak punya lahan, Nah, betul. gitu. Ya. Dan ini juga meriset tentang ini makanannya. Betul. Ya. Jadi makanannya apa biar
biar si murai itu biar bisa produktivitasnya tinggi. Ya, betul. Telurnya banyak, Betul. netes jadi semua. Betul, Nah, betul, Terus betul. anaknya sehat-sehat. Nah, Betul. ini yang Betul. perlu kita Betul. lihat. Makanya saya pengen belajar. ya, gitu. Tapi ya biar lebih apa ya, lebih suasananya lebih hidup menarik ya. Sedikit kita bergerak, Ya. kita lihat contoh hasilnya aja dulu nih. Ya. Ya, sambil saya ceritakan ya. Nah, ini nih contoh-contoh hasilnya nih. Nah, Ini tinggal yang ini, yang lainnya sudah nggak ada. Nah, coba-coba ya ini bisa Ini dilihat anakannya. ya. Iya. Ini anakan-anakan ya nih. Ini masih umur 1,5 bulan ya. Nih. Nih ya. ini masih Tuh. umur Kalau yang ini 1,5 bulan, yang ini 2 bulanan lebih. Yang itu 2 bulan. Ini 1,5 bulan ya. ini sebanyak ini Satu indukan. apal nih. Ya. Masing-masing ini apal, Pak. Apa? Ya. Nah, Ini Ini merupakan salah satu Betul, triknya ya. betul. Jadi seorang peternak itu harus tahu karakternya Iya. masing-masing. ya, dan pasti ada identitas kodenya. Nah, ya, Ada kode ring betul. ya, gitu. Jadi ini contoh hasilnya. Ya. Ya. Ini umur 4 bulan sudah. Bukan, ini 1,5 bulan. Oh, satu Iya. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Tapi ini yang dari murai import apa yang dari Ini Bahorok? kalau yang ini silangan. Jadi bapaknya itu ekor 30, betinanya tapi lokal. Wah. Jadi pada waktu itu yang betinanya belum siap, saya kawinkan sama lokal. Jadi ini eksperimen lah. gitu. Eksperimen. Jantannya sedang rontok di atas. Lah, berkaitan tadi Pak Suma ditanyakan kok telurnya bisa 4 gitu ya. Lah, saya itu kan sebenarnya baca beberapa hal yang mempengaruhi tentang jumlah telur dan sebagainya gitu. Salah satunya itu adalah pakan gitu. Lah, pakan yang saya gunakan itu sebenarnya adalah pakan untuk bebek petelur. Gitu loh. Lah, Oh, ya. jadi pakan untuk bebek petelur itu nanti kalau misalnya ini bisa di inilah. Kalsium untuk bebek yang Iya. biasanya dijual tuh ya. Iya, jadi dia pakan untuk bebek petelur itu proteinnya tinggi, itu sekitar 60 gitu ya. Terus kemudian kalsiumnya juga sudah ada. Lah, masalahnya adalah itu terlalu amis. Jadi murai itu nggak mau makan. Padahal itu kalau misalnya dia mau makan itu proteinnya tinggi. Nah, akhirnya saya gunakan pakan bebek itu untuk pakan jangkrik sama pakan ulet. Nah, jadi supaya langsung iya gitu. Ya. Jadi supaya saya mau saya Harapannya dari Cumannya. pakan bebek tadi tidak langsung. Bisa disimak, didengar ya. Jadi ini konten ini manfaatnya sangat luar biasa, terutama buat pemula-pemula peternak yang duitnya terbatas ya. Betul. Jadi ya nanti bisa ya menghubungi selanjutnya nomor WA, nanti cantumkan saja karena kita tujuannya memang berbagi amal. Ya. Amal itu macam-macam. Amal ilmu nih, ilmu ternak Ya, ya. betul. Terus ilmu tentang pakan supaya telurnya 4 supaya netes. Ya. Terus juga ya ilmu riset bahwa dari burung-burung yang bermasalah akhirnya bisa berproduksi lagi. Ya, betul. Ini spesialisnya beliau, Pak Doktor ini ya. Bukan dokter ya, Pak Doktor, calon profesor perminyakan loh ya. Ini kami orang perminyakan semua. Gitu. Menarik kembali lagi ke yang tadi. Salah satu jenis pakannya tadi. Iya, Jadi betul. kalau misalnya ini dimakankan langsung tidak mau, Betul. cara lain kita harus cari Iya, cara lewat lain. media lain Ya. gitu. Nah, benar Mas. Jadi awalnya sebenarnya tuh saya tuh riset pakan dulu. Riset pakan dulu. Yang ya sekarang kan banyak yang mengklaim pakannya yang bagus dan mahal kan gitu. Tapi saya cari nih, sebenarnya pakan itu kan asal nutrisinya tercupupin gitu ya. Terus kemudian gizinya bagus, sebenarnya seharusnya juga sama. Nah, saya cari itu alternatif lain. Saya cari pakan ayam, pakan apa gitu ya. Ternyata yang saya dapat itu yang proteinnya tinggi sampai 50% lebih itu pakan bebek petelur. Nah, satu bebek petelur. Saya beli itu akhirnya saya beli itu per karung ya, per 50. Jadi saya itu beli itu khusus banget, langsung saya mau buat coba itu saya langsung beli 50 kilo satu karung. 50 kilo untuk makanan. Jadi karena saya itu pengen coba kalau dicampur apa gitu tuh bagaimana gitu. Ternyata tetap susah. Terus kemudian saya cari gimana caranya supaya burung itu mau makan tetapi melewat media lain. Yaitu akhirnya saya campurkan ke jangkrik atau ulet Hongkong gitu. Nah, selain Jadi itu ternak jangkrik sama ulat Hongkong juga? enggak, jadi jangkrik barusan datang tuh langsung saya kasih. Langsung saya kasih. Jadi seminimal 2 hari sebelum dikasihkan ke burung gitu ya, semua itu saya kasihkan. Kasih makanan bebek Iya. yang bernutrisi tinggi tadi. Iya, ya. satu itu. Gila, Gitu. efektif banget ya Ya. Cuca Monia. Jadi dari pakan bebek petelur biarkan dikonsumsi oleh jangkrik dan ulet Hongkong, Ya, betul. baru diberikan ke
Ya. ternakan burung murai batu kita. Ya. Nah gitu sekarang ya. mungkin bisa Mas Arief mungkin hafal lah. Coba kotoran yang putih-putih ini biasanya pakai kerutu kan? Ya, betul. Nah ini nggak pakai kerutu saya. Buset, tuh ya. Kalau Masya jangkrik Allah. biasa pasti Ya, nggak akan gitu. Saya angkat sembarangan aja nih, Masya Nih. Allah ya. Tuh Nih ya. Mas, Lihat nih, Tuh ya. putihnya. Ini ada putih-putihnya. itu tandanya kalau protein tinggi kalau kerutu kan. Oh, iya Kalau iya, kerutu iya, itu iya. karena protein tinggi biasanya Iya, iya, putih-putih. iya, Saya iya, nggak iya. pakai itu. Gitu. Nih putih-putih nih Bang Culik nih. Bang itu. Ini nggak pakai kerutu. Nggak pakai Jadi kerutu. dari Saya jangkrik tapi pakannya jangkriknya saya kasih protein tinggi itu tadi. ya ya. Nah, ya, selain itu biasanya saya campur sama ya vitamin-vitamin supaya dia karena orang biasanya memberikan vitaminnya misalnya ada yang pakai Vitacik gitu ya. Langsung ke minumnya burung. Nah, kalau saya takutnya itu kelebihan. Jadi biasanya ketika saya tadi fur bebek tadi saya kasihkan untuk jangkrik atau untuk ulet itu biasanya saya campurkan ke situ kemudian saya kasih air gitu. Jadi tetap makannya semuanya melalui ya media. Serangga tadi Iya, dikasih gitu. makan. Ya, betul, Oh, betul, jadi tidak betul. langsung. Iya. Luar biasa. Betul, ini. betul, Nah, betul, itu. betul, Jadi si burung itu makannya juga seneng lahap. Yang dimakan juga berprotein tinggi. Betul, Ya. betul. Bergizi tinggi. Nutrisinya Akhirnya cukup, ya. Burung-burungnya sehat semua kayak Betul. gitu. Nah, jadi begitu kecamanya ya. Jadi ini hanya mungkin kayaknya nanti kita yang keranjingan nih Bang Culik ASBR nih. Kita ingin menggali, membedah tentang riset ya. Tentang riset ini karena kita ini ya beramal itu bukan hanya dari segala maksudnya dari segala sisi bisa. Iya, Ya. betul. Ini nanti ya mudah-mudahan konten ini ada manfaatnya. Nanti kita bisa buktikan nanti Bang Culik ASBR dengan Mas Yogi Betawi Ngapak TV bisa menyuting memperlihatkan tempat lokasi ternaknya. Nah, Ya. ya. Mungkin jalan lagi kita. Bisa, Ya, bisa. ya, Oleh. ya. Oke. Mangga, mangga, Oke, bilang. oke. Mbak. Ya. Ini kandangnya ya salah satunya ya. Jadi sebenarnya Ini agak jauh aja, Mas. Agak jauh. kalau dari ini tuh sebenarnya yang pas Mas Arief sampaikan tadi, saya itu dapat anakannya dari Mas Gatut. Jadi biasanya dikembangkan dulu, baru saya dapat juga. Nah, seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, sebenarnya dengan lahan kecil pun bisa gitu ya. Ini gitu ya, ini gitu. Ini biasa. Contoh kandangnya Iya. produksinya di sini. Ini produksi juga. Jadi awal itu kalau misalnya jantannya hanya satu, ini kan bisa saya tarik nih. Jadi saya jantan satu, kalau atas sudah nelor, saya pindah ke bawah. Jadi satu jantan 2 betina. Nah yang di sana itu saya lagi bikin satu jantan 4 betina. Jadi jantan itu saya terbatas. Gitu. Dan saya maunya itu supaya hasilnya juga kualitasnya bagus. Jadi saya kalau misalnya yang saya ternak itu tidak ada tujuannya untuk jadikan lebih bagus gitu ya, saya nggak mau ternak gitu. Betul. Jadi di sini mengutamakan kualitas, Ya. bukan kuantitas. Ya. Karena tenaganya kan hanya saya juga Betul. sekarang udah ada yang bantu sih. Kalau dulu kan Betul. kerjakan sendiri. Betul. Jadi nggak bisa. Kandang ini ukuran Ini sebenarnya hanya tingginya kan sekitar 180, kesananya 120, ke belakangnya itu 60. 80, 120, 120. itu 60 atau 70. Ya, 60. Itu sudah cukup untuk beternak Dua pasang. Dua pasang, Dua pasang, yang betul. selama berapa tadi 2 bulan menghasilkan 30. Ya, Total. 30. Inilah kandangnya ini. Tapi ya itu harus diikuti. Jadi Nutrisinya dan nutrisinya sebagainya. Betul. dan lainnya. Luar biasa Gitu, nih, nanti. Nah, nutrisinya. ini silakan. Dan kandangnya harus dengan kandangnya sangat terbatas nih. ya. Coba Pak Culik ini sambil pelan-pelan Nah, kalau di sini. ini juga- Ini cuma pelan aja. Maksudnya biar tahu ini dijadikan Ini juga memfungsikan ini tempat. juga- Ya, ini kan garasi mobil nih ya. Ini garasi mobil ya turun ya. Nah, dari depan sana tuh ya, dari depan sana itu udah dibikin kandang. Padahal sebelahnya buat mobil ya kan? Iya. Tuh, semua ini. Tuh. Tapi memang Mas sebenarnya kalau mau buat kalau kandang besar itu kan dana ya. Sebenarnya kalau misalnya mau awal tuh yang kecil-kecil gini juga Ya, sudah betul. bagus. Betul gitu. ini contohnya ini lagi. Produksi sedang nelor. Ini lagi ngeloloh ini ada 3. Ya. Tuh. Nah, ini lagi nih kecil, pendek. Nah, ini kebetulan bagi tiga skat ya. Betul. Tuh, Ini kebetulan indukannya dari Mas Haru nih, dari murai juaranya dia sudah mau dipensiunkan, suruh nernak gitu. Kanannya ini turunannya apa ya? Ini Black juga jantan 1, betina betina 2. Ya. Nah ini sudah mulai bunderin. Yang betinanya itu kebetulan
apa ya, terahnya Range Rover, kali Raja Rencong, kali Blacksmith ternaknya. Buset. Jadi Itu- simpenannya yang nggak bermasalah terus Setahu saya itu angkanya kalau nggak salah udah ratusan GT. Nah, saya nggak tahu, pokoknya itu Mas Danang yang kasih, jadi saya hanya disuruh. Nah, makanya jadi Burung-burung lagi ya, nggak tuh? investasi di murai batu itu memang terus ya. Dari peternaknya, kalau beternak yang punya terah-terah juara, ya, nanti trotol-trotolannya harganya pasti tinggi. Hasilnya setelah pastol dimainkan bisa juara sampai usia muda, usia dewasa, usia tua. Dia berprestasi terus, harganya terus. Sudah mau pensiun itu burung sering juara, bisa diternak lagi. Itu semacam daur ulang, Mas. Nah, jadi begitu. Jadi murai batu kenapa rame? Ya, mungkin kita tarik nggak usah terlalu jauh, tahun 90 lah. Tahun dari awal tahun 2000 saja lah. Ya. Sampai hari ini sudah 22 tahun. Ya, betul. Nah, jadi harganya semakin tinggi. Kan dengar tuh ada harga. Walaupun kita ada krisisnya dengan Betul. COVID-19 Mohon maaf, Pak. atau karena Betul. Ya. hal yang lain, Betul. tetap relatif paling stabil dibanding burung-burung yang lain. Begitu. Itu benar paling stabil, tapi saya bukan ini ya. Saya melengkapi lagi nih. Saya ini pedagang. Pada saat COVID pertama, saya ramenya luar biasa. Betul. Karena hobi itu tidak mengenal COVID. Hobi itu kepuasan. Betul. Sama aja kayak kita nih, ya merokok, ya. Terus main catur, ya kan? Kalau papan caturnya nggak ada, beli. Ya nggak? Main kartu remi, nggak ada itunya beli. Nah ini nggak dengar suara murai, pusing. Apalagi sering kontes. Nggak kontes burung, pusing. Jadi begitu kicamannya, ya. Nah, betul. jadi buat semangat. Jadi mungkin kita ke belakang lagi, kita kasih lihat ini. Atau ini saya baru coba nih, yang belum pernah ada di ruang lain. Saya ternak cendet juga. Oh iya nih, sekalian nih. Waduh. Tapi baru belajar nih, baru belajar Nah, apa jadi- jodohkan dan sebagainya. Ya Kicau kata orang itu nggak begitu. Nah, izin. Ini kita selesaikan. Oh ya, mangga, mangga. Ya. Ya. Hah, Oke. Ya, betul. mangga, mangga. Tapi ini belum berhasil loh ya. Iya. Nah, Iya, oke. saking keras niatnya, semangatnya, semangat. Kalau ini apa nih, Pak? Ini anak-anaknya itu yang P24 tadi. Oh, Ini oh, oh. bisa lihat nih. Nah, ini Ini anaknya. masih apa, saya inbreed. Jadi karena inbreed pertama dia belum bagus. Jadi inbreed pertama netes 2 mati 1, tapi yang sekarang itu nelor 4 netes 3. Oh, Jadi- iya, iya. Anak pertama dari Ini, betina. berapa hari ini diambil? Ini diambil saya biasanya 7 hari. Oh, 7 hari terus dilolos sendiri ya? Iya, dilolos sendiri, terus kandang dikasih Nah, pelapis. ini ya. sebenarnya kondisi di tempat saya itu kalau pagi itu 19 derajat. Oh. Jadi kematian di tempat saya itu karena suhu yang sangat dingin. Nah, saya bikinin itu sebenarnya temperaturnya saya otomatis set, ya? otomatis dia. Jadi Jadi ini mungkin bisa lihat nih. ini sebenarnya murah. Jadi Otomatisnya nih. ada, Otomatisnya. jadi itu tuh sebenarnya, Di set berapa? jadi batas bawahnya kalau sudah umur segini itu 27, batas 27. atasnya 28 atau 29. 27. Semua terukur nih. Ya, sama ya, beliau ya. nih. Ya. Nih, kembali lagi. Gini. Culik ASBR nih, kita kasih tahu nih ya, para ini. Jadi beliau ini, Pak Doktor ini, ya, untuk penempatan burung trotol yang baru saja dipanen usia 7 hari, beliau bawa tempatkan di ini kalau dibilang ruang Inkubator lah. penghangat. Ya, Inkubator. ya. Ya, bahasanya. Ya. Karena di sini di Bandung, bro. Ya. Ini jauh loh. Ya. Ya. Betawi Ngapak tuh mainnya jauh ke Bandung. Hah? Culik ASBR sampai Bandung. Ya. Nah, lanjutin lagi ya. Karena di sini di Bandung temperaturnya rendah, ya, bikin dingin, menggigil. Nah pasti lah manusia yang gede begini aja kedinginan pakai selimut, apalagi burung murai batu, apalagi usia 7 hari sampai nanti kan. Nah, karena beliau preset, beliau bikinkan ini semacam inkubator yang disetting temperaturnya. Betul. Nah, ini tapi mahal kan ini, Mas? Enggak, ini 24.000. Waduh. Dia aja di Tokopedia. Jadi sebenarnya, ini satu yang kunci ya. Banyak yang bilang bahwa ternakan trotol habis di panen itu gampang mati. Sebenarnya yang jadi masalah adalah kalau perbedaan suhunya lebih dari 1 atau 2 derajat, itu misalnya pagi itu panas dijemur gitu ya, kemudian malamnya dingin, lebih dari 2 derajat dia mati. Gitu. Nah, kalau pakai ini gitu ya, ini
alatnya hanya 24.000, jadi murah gitu ya. Terus itu juga saya hanya pakai bolam 5 watt. Ini asal dia temperaturnya stabil, makanya anakan saya banyak yang survive karena sebenarnya saya jaga. Kalau misalnya barusan panen biasanya antara suhu 28 sampai 30. Nanti kalau sudah umur segini saya turunkan 28, 26 gitu. Nah, nanti rentang itu aja gitu. Nanti kalau misalnya sudah mulai dia ini, saya matikan, saya kasihkan kurungan seperti yang tadi. Tuh, dengar. Ini salah satu kuncinya ini kalau melihara Ya. totol. Jadi kalau yang masih di lolo masih di dalam tuh suhunya ada 5 gitu. Bagi Itu saya semuanya 30. Tuh, beliau bilang ilmu baru. Saya salut, memang sudah ada sebelumnya, tapi ini lebih ekonomis, lebih praktis. Betul. Ya? Ya. Jadi nanti buat calon-calon pemula peternak atau peternak-peternak yang belum melakukan untuk penanganan pastol yang pemula-pemula peternak baru kan bingung nih, sering ada kematian karena Ya. kedinginan. Bisa ya meniru, mencontoh yang baik-baik karena yang ditiru ini Pak Dokter, bro. Ya, Pak Dokter yang sekolahnya itu ruwet, beda. Ini nggak asal-asalan, ya. Nah, ya udah gitu aja. Pola pikirnya runut. Betul. Nah, kembali kita ke ruang sana. Ya. Nah, itu lagi jemur ya? Iya, itu Nah. itu kebanyakan saya tuh nyimpen tuh betina. Betina. Iya, jadi betina jantannya hanya satu tuh. Wah, tuh kalau peternak yang benar itu nyimpen betina Iya. karena betinanya berkualitas. Iya. Betina ternakan sendiri. Tenakan sendiri. Dari betina-betina itu sengaja ditahan ya. Iya, karena lah itu tadi seperti yang saya sebutkan sama Mas Arief. Saya tuh yang pertama aja tuh 30 anakan, betina tuh hanya 3. Nah, itu yang sedang saya cari. Sekarang betinanya lebih nambah nih. Ada sekitar 40%. Lah, saya lihat tuh apakah karena pengaruh pakan sehingga jantannya lebih banyak gitu ya, atau kondisi lain misalnya suhu dan sebagainya. Nih, sorry nih. Ya. Sorry, ini karena saya orang lama. Saya kenal sama 100 lebih peternak, mungkin 1000 dari zaman dulu ya. Ini di sini saya juga bertanya, kita nggak boleh malu-malu, jangan merasa pintar jadi orang, jangan. Ya, kan ada orang bilang nih, ternak murai poligami. Ya, intinya poligami ya di Murai Batu. Nah, saya mau minta pendapatnya beliau nih. Kan beliau sudah berhasil nih. Ya. Nah, apakah semua burung itu bisa dipoligami? Ya, jantannya? Ya. Atau betinanya? Atau bagaimana itu, Oke. Pak Ya. dosen? Lah. Ini dosen murai ini sekarang nih. Ya, Pak dosen. Nah, Burung murai ini nah. satu jantan, Mm-mm. 2 betina. 2 betina. Kalau yang ini saya lagi buat ini 1 jantan 4 betina. Oh, rekan. 1 Wah. jantan, 4 betina. Nah, gimana itu? Nggak Tapi boleh 5 ya. belum dijawab nih. Jadi gini. Belum dijawab. Apakah semua burung bisa dipoligami? Nah, Ya, gitu. sebenarnya kalau yang sistemnya menggunakan kandang baterai atau kandang sekat gitu ya, semua bisa. Tuh, ingat. Semua bisa. Semua burung, Ya. Semua burung. bisa Semua burung dipoligami. bisa. Jadi saya pernah nanganin yang sangat ganas gitu ya. Sangat ganas tuh baru dia saking birahinya tuh setelah ngawin dia lihat betina satunya langsung diajar kan itu. Tapi dengan menggunakan sekat tadi, jadi saya nelor pertama pun langsung saya sekat. Jadi saya ngelihat dia sudah nelor, saya sekat gitu ya. Jadi nelor kedua, ketiga, keempat tetap isi ternyata. Oh, Nah, saya pertamanya kan mikirnya harus sampai 4 telur baru saya bisa. betul. Nah, ternyata Jadi ada dikawin sekali itu sudah asal keempat-empatnya ya udah isi. asal dia jantannya itu fighter sekali ya, maksud fighter sekali. Kadang kan dia buang telur tuh. Lah ketika betinanya saya lihat telur satu saya sekat gitu ya. Lah kesusahannya Yang ngeram betinanya yang saja. kira betinanya aja. Yang susah itu sebenarnya poligami kalau misalnya betinanya satu kandang. Nah, kalau dilihat di sana itu ada yang ada betina 2 saya jadikan 1, itu sebenarnya saya lagi nyoba tuh dari kecil dari awal memang saya jadikan 1. Lah nanti rencananya jantannya tinggal saya masukkan. Tetapi kalau buat awal yang paling susah itu sebenarnya menjodohkan betina akur jadi 1. Jadi kalau betinanya tetap dipisah sebenarnya nggak ada masalah. Hanya kalau misalnya memang jantannya suka buang telur, ya ketika betina nolor 1 langsung disekat gitu. Tuh Itu ya. tinggal pindah ke kanan ke Tuh kiri ya. gitu. Saya seperti itu. akan mengulasnya nanti aja deh. Nanti kita terlalu banyak, terlalu padat nontonnya. Dan biar nanti bisa belajar lagi. Sinau. Luar biasa Sinau. risetnya tadi. Dari Betul. riset makan, riset kandang, Betul. riset kelakuan. Nah, atau bahasanya Sinau itu saya bilang. Karena kita orang Jogja nih. Sinau Murai Batu. Di tempatnya Pak dosen Murai. Ya, ini saya mendedikasikan diri dalam artian menokohkan, mengakui Kalau saya itu masih enggak, bukan. Orang itu parameter sukses ya, sama keberhasilan itu bukan dilihat dari
waktu, tapi dari hasil. Ya. Hasilnya, ya kita ternak lama-lama, nggak berhasil. Kualitas tadi ya, Ah. dasari dengan riset. Betul, Ya. dengan riset. Sama juga jadi pelomba. Ilmu kalau di Jawa itu namanya ilmu titen. Ini ilmu titen ini. nggak sengaja nih. Ilmu titen itu niteni itu nyiriin itu milih burung mana yang bisa jadi juara. Nah, gitu. Jadi burung ini yang kita rawat supaya bisa jadi juara. Ya. Nah itu juga salah satunya. Luar biasa. Jadi ya oke, cuman ya nanti kita mau Ya, kesini lihat lagi. sekalian. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ini jantannya hanya satu ya kebetulan. Semuanya ini betina ternakan saya. Lah, sebenarnya itu kan ada teori tadi yang seperti yang disampaikan Mas Arief bahwa gen itu 50%. Tapi ada teori lain bahwa itu sebenarnya criss cross. Criss cross itu gen jantan ayah itu ke betina, kemudian nanti kalau dikawinkan lagi akan ke jantan lagi. Jadi gen jantan dari bapak itu ke betina, sedangkan yang ibu itu ke jantan. Gitu. Lah, ini sebenarnya baru ternakan saya F1 saya anakan pertama. Lah, nanti seperti tadi yang Mbah Horok, betinanya biasanya saya simpen, nanti saya kawinkan ke bapaknya lagi. Jadi ada dua teori sebenarnya, teori yang Mendel itu setengah-setengah, atau ada yang criss cross. Nah, siapa tahu, saya kan juga nggak tahu yang benar yang mana kan gitu ya. Ya saya coba dua-duanya gitu. Betina saya simpan, nanti saya kawinkan sama bapaknya gitu ya. Lah kalau secara dari Mendelnya otomatis persentase gennya jadi naik gitu ya. Tapi kalau dari criss crossnya itu lebih lagi karena dia dikawinkan sama bapaknya lagi gitu. Tuh, dengar kicauannya. Ngerti nggak tuh? Criss cross, ya kan? Jadi pemurnian itu sebenarnya ada dua, ada Memakai dua teori nih. Bahasanya. Ya. Cross sama teori Mendel. Ya. Buka buku lagi nih. Jadi sebenarnya benar yang disampaikan Mas Arief tadi kan kita sudah bahas ya bahwa sebenarnya ada yang teorinya 50%. Tapi 50% keturunan itu berdasarkan statistik kalau misalnya ribuan atau apa. Tapi ada juga yang kita ngevaluasinya berdasarkan ada dua, ada namanya fenotip sama genotip. Kalau yang gen tadi genotip. Fenotip, genotip. Kalau fenotip itu secara visi yang bisa di mungkin Mas Arief melihatnya, oh ini suaranya bodinya seperti bapaknya nih. Nah, itu fenotipnya. Ya. Nah, kalau genotipnya memang kita harus bawa ke lab tuh. Nah, makanya saya ada teman di biologi ya, keuntungannya saya sebagai peternak yang di kampus gitu ya. Saya bisa akses teman-teman yang misalnya di biologi gitu loh. Lah nanti secara genetikanya gimana gitu. Ada alatnya untuk ngukur. Iya, misalnya tuh, DNA ya. fingerprint dan sebagainya. Nah, gitu. dengar Itu baru tuh. saya Jadi coba. risetnya ini nggak riset asal-asalan. Riset terarah yang melakukan itu benar-benar ya ahlinya masing-masing. Ya, betul. Lewat kampus. Kampusnya pun ITB, bro. ITB. Nah, Kalau yang pertaniannya mana? Ya? Ya apa peternakannya kerjasama sama? Saya sama biologi genetikanya. Biologi. Iya. biologi ya. Jadi ini baru TikTokan aja sih. Jadi ternyata namanya buat ngelihat keturunan tadi memang secara statistik ada yang 50, ada yang ini. Tapi kalau dicek namanya DNA fingerprint gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus tuh gitu. Nah, itu kalau nanti pemurniannya jadi lebih bagus tuh. Tuh ya, dengar ya. Saya rasa cukup, Mas Sumadi. Ini baterai kita udah kelap-kelip dari Jakarta, belum dicas. Terus kita belum sarapan. Ya. Iya. Saya Silakan. iya. Saya juga sudah cukup banyak tadi kita sudah belajar tentang burung ya, tentang dari sisi ekonominya juga dari Pak Arief tadi disampaikan, terus dari Pak Mega juga menyampaikan dari kandang ya, kandang itu dari Kandang. disederhanakan ya. Jadi biasanya orang beternak dengan kandang yang besar, ini kandangnya yang cukup sederhana sesuai dengan tempatnya. Betul. Terus dari sisi pakan, terus dari sisi memang burungnya sendiri, burung yang kelakuannya, dari fenotip, genotip, terus dari sisi criss cross segala teorinya ya, teori breeding ya. Untuk breedingnya criss cross maupun Mendel nih luar biasa nih. Nanti saya akan mencoba sendiri juga. Betul. Ya, siap. Betul. Sama salah satu Betul. burung dari Betul. sini untuk saya coba. Ini terima kasih banyak. Siap. Mega. Ya, saya thank you juga nih. Saya sudah didatengin sama kedua senior saya ini. Dari kakak kelas saya TM 90 ini gitu. Jadi kita dari Betawi Ngapak TV dan Pak Arief dari Culik ASBR terus berkicau. Siap. Siap. Oke.